Terima kasih Bapak, karena Engkau Panglima Bala Tentara, peperangan milikmu. Dan itu kami bersyukur banget, karena kami tahu semua masalah, semua raksasa sudah dikalahkan. Semua penyakit, semua bahkan sampai maut sudah dikalahkan. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Engkau yang memberikan kami sumur-sumur yang besar, dan Engkau duduk di tepi terigi sumur, dan Engkau memulihkan wanita Samaria. Engkau membuat dia jadi pulih dan jadi terhormat. Engkau mengangkat yang direndah menjadi sangat mulia. Terima kasih ya Bapak, kalau pagi hari ini kami boleh duduk dekat kaki-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Karena kebenaranlah yang memerdekakan kami. Karena kami mendengar kebenaran Tuhan, kami tahu Tuhan, kebenaran-Mu yang akan memberikan kami hidup yang benar. Kami hidup yang sehat, hidup yang kuat, hidup keluarga yang diberkati, dipelihara, dilindungi. Kehidupan yang membuat kami kaya, tidak kurang suatu apapun. Kehidupan yang membuat kami memiliki kota-kota yang besar, rumah-rumah yang besar dan baik isinya. Kebun-kebun yang besar, kebun anggur, kebun zaitun, kebun ara, kebun delima yang mudah dipetik. Karena batunya mengandung tembaga, gunung yang mengandung besi. Itu luar biasa sekali Tuhan. Dan itu kami milik kami, atau ada nama kami di atas setiap paketnya. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu, untuk pengurapan-Mu, untuk kasih-Mu. Bapak, buka pintu mulut perkataan anak-Mu ini, biar sampaikan isi hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, setiap hati yang rindu maka menerima semua benih yang baik, yang bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda. Terima kasih ya Bapak untuk tanah yang subur yang luar biasa baik. Terima kasih Bapak, kami boleh melihat lagi keindahan-Mu pagi hari ini. Kau indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam, atas, bawah. Engkau indah Tuhan, Engkau cantik, Engkau luar biasa. Waktu Engkau kuat, Engkau tidak sombong. Waktu Engkau lembut, Engkau tidak lemah. Engkau sekuat baja, selembut sutera. Engkau raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Tuhan atas semesta alam, sekaligus hamba yang melayani kami. Engkau Tuhan, gembala yang agung, yang luar biasa, yang mengembalakan domba-domba-Mu, sekaligus anak domba yang disembelih. Engkau Tuhan yang memberi kami hidangan, makanan. Engkau Tuhan yang memberikan kami segala sesuatu supply dalam kehidupan kami, sekaligus roti hidup bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara, shalom. Terima kasih Pak Erik. Pak Erik mau melayani lagi di tempat lain pada jauh-jauhan ya, gak apa-apa lah. Saya mau bacakan dulu pagi hari ini press report. Kenapa kita suka dengar kesaksian? Karena oleh darah anak domba, ya, dan perkataan kesaksian kita, musuh-musuh sudah dikalahkan, ya, memang sudah dikalahkan. Haleluya, ini press report lumayan panjang ya. Ini seorang yang namanya Kali dari Florida. Tapi saudara, ini kesaksian yang luar biasa banget ya. Tadi saya pagi-pagi kita setelin Dogi ya. Dogi itu anjing yang sudah tinggal tengkoraknya mukanya ya. Jadi ditolong dan sudah parah sekali mau dieuthanasia, tapi ya masih dikasih hidup. Cuman satu hal yang saya waktu lihat film itu, saya lihat bagaimana Tuhan mau turun dari surga buat kita yang sudah parah, sebenarnya parah besar ya, mestinya udah disuntik mati mesti. Tapi puji Tuhan, dia mau angkat kita, mau taruh di keledainya, taruh di gereja, di penginapan, dirawat ya, dilindungi, dipelihara. Saudara, itu sangat berharga ya, karena hari-hari ini kita lagi dengar gitu. Tadi pagi saya bilang, dalam minggu ini kita dengar banyak sekali kematian gitu ya. Mulai dari yang di koran, mulai dari teman saya di BB, di WhatsApp ya, dibilang itu ada anak ITB itu angkatan baru meninggal. Kenapa? Karena dipaksa lari 6 putaran harus dalam 15 menit. Ya, sebenarnya itu bukan jogging lagi ya, udah lari kenceng ya. Kalau orang nggak biasa latihan, ya tentu kaget ya.
Dan mati, benar mati. Dan orang menyayangkan, ya masih muda, wah udah itu usianya bapaknya. Ya kita prihatin lah ya. Kita dengar orang makan ayam pagi hari ini. Makan ayam orang yang sudah mati. Kenapa? Karena pada 5 miliar balapan makan ayam. Ya mungkin beritanya belum sampai saudara ya. Tapi di TV udah ada ya. Dan banyak lagi. Ya. Bukan hari ini bukan lagi pengumuman kematian, bukan ya, cuman saya mau ingat kita tuh sangat bersyukur ya. Sekali lagi kita nggak mensyukuri syukur lo mati, bukan ya saudara ya. Saudara, kita nggak bersikap begitu ya. Cuma kita bersikap begini, betapa bahagianya ya kita tahu bahwa ada perlindungan Tuhan. Betapa bahagianya kita tahu bahwa ada penebusan Tuhan. Pagi hari tadi ada orang yang nggak percaya tentang semua, tapi dia khotbah, dia baca Mazmur 103 ya. Mazmur 103, pujilah Tuhan yang jiwaku, pujilah Tuhan yang segenap hatiku. Jangan lupakan semua kebaikannya yang sering kita dengar. Diampuni segala dosa kita, ya, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, ya, dan seterusnya. Bahkan masa muda kita diperbarui sebagai pada Raja Wali. Ya, saudara, luar biasa, ya, perlindungan Tuhan. Maksud saya cuma itu aja, ya, bahwa ada yang mati. Ya, siang di Cipanas, ya 3 orang. Ya, dan ya kemarin banyak yang saya dengar gitu ya. Ya kalau pengumuman Kris Marantika, pendeta yang meninggal juga ada Kris Badudu atau Badudu yang mana ya, tapi saya nggak tahu lah. Cuma maksud saya gini, ketika kita mendengar berita yang kasih karunia, bagaimana Tuhan, kenapa kita umurnya boleh banyak gitu ya, tetapi kenapa kita itu dimudahkan lagi? Itu sebenarnya mestinya kita bersyukur banget gitu. Ya, karena di luar sana kita nggak dengar berita seperti itu. Ya, dimudahkan lagi. Dan itu kalau orang bilang gini, mana bisa Pak Mengki, mana bisa? Gimana nggak bisa? Ada yang kehidupan di dalam hidup kita. Ya, tadi pagi saya setelah itu anjing mukanya udah tinggal tengkorak, dimakan sama belatung. Bisa hidup lagi, bisa gede lagi. Mungkin kalau besok yang melihat atau nanti kalau sempat kita tukar ya, ya itu tumbuh lagi semua. Kenapa? Anjing nggak ngerti apa-apa, punya iman juga enggak. Ya, dibilangnya dia cuma punya spirit, katanya semangat. Nah, yang saya membacakan ini orang ini juga sebenarnya udah dianggap gila. Ya, saya bacakannya. Selama bertahun-tahun saya dibesarkan di gereja dan belajar di sebuah sekolah tinggi Alkitab. Di gereja dan sekolah tinggi Alkitab, ajaran-ajaran legalistik yang telah membuat saya percaya bahwa dosa saya lebih besar daripada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan lebih besar, jadi dosanya lebih besar dari karya sempurnanya di kayu salib. Akibatnya saya hidup dalam ketakutan dan bahwa saya akan kehilangan keselamatan saya setiap kali saya berbuat dosa. Masa lalu saya menghantui saya dan saya tidak sanggup mengatasi siksaan beratnya. Saya dilecehkan selama secara seksual dan diancam untuk diam ketika saya masih muda. Hal ini menyebabkan saya tinggal dalam perasaan malu, bersalah, dan sebuah siklus kekerasan, perlakuan kasar, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, kegilaan, kecenderungan untuk bunuh diri, dan melukai diri sendiri. Wah, ini orang komplit ya, saya sampai merinding bacanya. Saya disiksa dan dipukuli oleh suami pertama saya ketika saya menikah pada usia 23 tahun. Akibatnya saya berkepribadian ganda, schizophrenia, ya. Menderita gangguan stres pasca trauma. Saya dirawat di institusi negara dan dirawat di bangsal psikiatris 38 kali dalam rentang waktu 29 tahun. Ya, 38 kali dirawat di psikiatris. Bacanya aja susah ya. Saya juga terlibat dengan kecanduan rokok, obat-obatan selama lebih 36 tahun. Saya merasa putus asa, diperbudak dan oleh kecanduan dan kegilaan ini selama bertahun-tahun. Saya dianggap cacat mental total dan permanen, dan mengalami program pengobatan sakit mental yang kronis. Hebat ya, penyakit kron udah gila gini masih bisa tulis kayak gini kan? Berarti sembuh ya. Tulisnya juga panjang nih, saya baca juga agak panjang. Gereja-gereja mulai mengembangkan iba yang kelelahan. Iba yang kelelahan.
kepada saya dan bosan berdoa untuk saya. Saya bahkan diberitahu, mungkin penyakit mentalmu itu adalah salibmu untuk dipikul. Semenjak gereja-gereja telah menyerah kepada saya membenamkan diri dalam dunia perbudakan dosa. Dan saya menikmati kepuasan seks dengan pasangan yang menyakiti atau disakiti. Namun saya tetap tidak puas, dan saya ingin pulang ke rumah Bapa Surgawi. Meskipun saya berpikir dia tidak menginginkan diri saya lagi. Saya merasa orang buangan dan ditinggalkan gereja. Tetapi terima kasih Yesus, dia tidak menyerah pada saya. Saya mulai menonton siaran Joseph Prince Ministry di televisi. Dan pada saat saya mendengarkan Pastor Prince mengajar tentang kasih karunia, Tuhan mulai membuka hati saya. Dan untuk pertama kalinya, semua pengetahuan tentang Alkitab yang saya hafalkan sejak kecil mulai membawa penerangan ke dalam pikiran saya. Ketika saya melalui lensa kasih karunia Allah dan harapan dan iman mulai bersemi di hati saya. Lalu satu hari saya mendengar Pastor Pin berbagi tentang bagaimana Nabi Nuh tidak pernah jatuh keluar dari bahtera, meskipun bahteranya itu terombang-ambing di air. Bagaimana Yesus berkata bahwa tidak ada yang bisa mengambil kita keluar dari tangannya. Saat saya mendengarkannya, Tuhan berbicara kepada saya. Saya mendengarkannya di dalam hati, memanggil nama saya dan mengatakan, anakku, aku telah menggenggammu di telapak tanganku selama bertahun-tahun ini. Ketika engkau telah tersandung, jatuh, dan telah mengembara, aku telah memanggil engkau dan sedang menunggu engkau untuk berbalik dan mendengar suaraku. Dan engkau adalah milikku. Saya kemudian sadar bahwa dengan hanya mendengar tentang Yesus dan kasih karunia-Nya telah mematahkan semua rantai kegelapan, kegilaan, dan kecanduan saya. Saya berteriak haleluya di apartemen saya, dan saya jatuh di dalam tangisan dan menangis dengan keras. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa semua rantai belenggu saya telah jatuh. Setelah itu secara ajaib seolah-olah dalam diri saya tidak pernah belajar merokok atau menggunakan obat-obatan dalam hidup saya, dan semua kegilaan itu lenyap. Wow. Dan sekarang saya tidak lagi minum obat untuk penyakit mental saya yang dinamakan medis schizophrenia. Benar ya, schizophrenia itu. Saya tidak lagi memiliki 14 kepribadian, 14 seperti kata psikiater itu. Dokter saya yang telah merawat saya hampir 20 tahun telah melihat perubahan-perubahan dan telah mengumumkan bahwa saya bukan lagi seorang penyakit mental, seorang pasien penyakit mental. Puji Tuhan untuk pesan kasih karunia-Nya seperti yang beritakan. Injil yang sama yang Rasul Paulus khotbahkan di dalam kitab suci. Injil itu memang kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya adalah buktinya. Dan saya sekarang berjemaat di sebuah gereja di mana saya memberikan kesaksian saya dan berbagi kepada orang lain. Harapan mereka juga dapat menemukan kedamaian dan kebebasan dari belenggu yang telah mengikat mereka. Terpujilah nama Yesus. Namanya Kali dari Florida, USA. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara ya, amin. Ada amin ya. Haleluya, amin. Mik ini mik. Awas. Haleluya ya. Luar biasa saudara, lihat. Ya. Yang parah, yang sudah babak belur disembuhkan. Ya, tadi pagi Tuhan ingatkan, ya, kita diwarisi sumur-sumur yang besar. Dan Tuhan ingatkan ini, Tuhan Yesus duduk di sumur, di tepi pinggiran sumur, di Pirigi. Ya, ada orang yang sudah sebenarnya nggak separah yang tadi saya baca ya, tapi punya 5 suami, hidupnya sudah tertolak dan sebagainya. Hidup di dalam sebagai budak seks mungkin juga ya. Dan dia itu dapat menemukan air kehidupan dan dipulihkan. Saudara, ya, orang mungkin ignore ya, menganggap remeh pesan kasih karunia. Tapi bagi saya, semakin saya mendengar, semakin kita lihat ya, bagaimana itu bukan hanya sekedar berita ece-ece gitu ya, bukan sekedar berita ya boleh ada boleh enggak ya gitu ya, bukan saudara. Tetapi itu benar-benar yang menjaga hidup kita. Ya, hari ini itu bisa bilang, ya itu orang Kristen juga mati, ketimpa rumah, kena gempa bumi, kena ini, kena itu, kena longsor. Ya mungkin dia sudah bilang, itu juga orang Kristen mati, makan ayam aja mati. Saudara, sama sekali tanpa menghakimi siapapun saudara. Saya bilang di tempat ini, I don't care, kita nggak mau tahu. Mau pendeta kayak mau apapun, kita nggak mau tahu.
Yang kita tahu apa? Berita baiknya. Bahwa Tuhan melindungi kita, memelihara kita. Kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu penangku, Allahku yang ku percaya. Amin. Ya, perlindungan yang luar biasa. Ya, bagaimana kita bukan hanya mendengar, tetapi itu menjadi kebenaran dalam hidup kita. Ya, dan kalau pikir, Bapak jangan sungguh-sungguh Pak, yang simpel apa? Yang simpel gini, ada Yesus dalam diri kita. Siapa yang bisa bunuh Yesus? Siapa yang bisa colek Yesus? Siapa yang bisa sentuh kita? Nggak ada. Tetapi, ya bukan pakai tetapi lah ya. Intinya gini, mau nggak kita percaya? Gitu aja ya. Mau nggak kita menikmati itu semua menjadi kebenaran dalam kehidupan kita? Ya, kita udah sampai the battle belongs to the Lord. Tuhan bilang ini, miliki kepemilikan, termasuk apa? Tadi termasuk pelindungan, termasuk ada paket, termasuk ditebus dari segala kerusakan, dari segala kecelakaan, termasuk ada paketnya atas nama Melki, atas nama Pak Rudi, istrinya semua, ada namanya. Ya, Tuhan udah bayar, Tuhan udah beli, miliki kepemilikan. Ya tapi kan ada raksasa Pak, ada raksasa Tuhan. Tuhan bilang gini, peperangan milik Tuhan. Peperangan milik Tuhan. Peperangan milik Tuhan. Berarti bukan milik saya. Amin. Ya. Tapi kan saya hadapin Tuhan. Tuh raksasa gede begitu. Raksasa persoalan, raksasa masalah apa gitu. Ya. Dan kita minggu lalu udah lihat. Raksasa dikalahkan sama apa? Lebah. Sama lebah. Hornet. Yeah. Sama lebah. Tuhan kirim lebah di Yosua 24. Raksasa yang 11 meter semua dikejar sama lebah. Ya. Saudara bayangin, saya bayangin gini. Itu orang yang nahan, atau siapapun, makhluk apapun yang nahan berkat saya, itu berhadapan sama Tuhan. Ya, kalau lebah itu ada apa namanya, sengatnya. Dan kita minggu lalu udah lihat, sengatnya itu benar-benar membunuh, beracun. Ya, AAM racunnya ya. Yang minggu lalu kita lihat. Tapi saya nggak mau ulang lagi. Ya, lebah. Bagi kita lebah apa? Madu. Amin. Pistol kiri kanan. Bagi saya mah lebah madu. Amin. Madu loh. Ya, madu mengalir. Saudara lihat nggak? Kita nih benar-benar waktu kita bilang, oh peperangan milik Tuhan. Kalau itu milik saya apa? Milik saya penjara. Milik saya ambil apa yang Tuhan sudah menang. Raksasanya lari, kotanya diambil sama Kaleb. Rumahnya yang besar dan isinya bagus diambil. Hartanya diserahkan. Amin. Ya. Coba taruh dulu di dalam pikiran kita, benar gitu. Pamer itu perjanjian lama, perjanjian baru itu luar biasa, lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu tengkoraknya raksasa itu dibawa, ditancap gini, udah nggak bisa kemana-mana lagi, sekali untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah berpikir, oh itu perjanjian lama, hebat emang. Sekarang mah lebih rendah. Sekarang jauh lebih tinggi, saudara. Jauh lebih kuantitasnya segala sesuatu pakai darah Yesus. Bayar pakai darah Yesus. Ya, jadi jangan pernah mau dikadalin lagi sama musuh untuk diturunkan dari kebenaran. Ya, ini review sedikit. Ya, bagaimana Tuhan yang berperang dan kita diam saja dan menjarah-jarah. Amin. Ya, jadi peperang. Tanah perjanjian milik siapa? Milik kita, bilang. Milik saya, bilang. Amin. Peperangan milik siapa? Milik Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang perang, kira-kira beres nggak? You don't say ya, beres ya. Jarahan milik siapa? Milik kita. Itu hebatnya Tuhan. Dia nggak kekurangan kekayaan kok. Dia nggak kekurangan kesehatan, dia nggak kekurangan kemuliaan. Mesti turun dari atas ke bawah. Kayak anjing tadi aja itu dibawa dari keluar. Ya, diberesin, dibersihin, dirawat. Jadi ganteng lagi tuh anjing, bener.
Kalau ya saudara yang lihat, ya udahlah. Ya, lihat jadi bagus lagi ya. Yang suka anjing saya bilang jadi bagus lagi, gemuk, sehat, mukanya bagus lagi. Ya, jadi Musa plus 3 juta ex budak lawan Firaun tentara Mesir. Tuhan bilang ini, the Lord will fight for you. Ya, Tuhan yang akan berperang, yang akan bertempur bagimu. Keluaran 14 ayat 14. The Lord your God which goes before you. Ya, He shall fight for you. Ulangan 1:30. Musa saksikan sendiri. Musa kompilasi lagi, tulis lagi. Dan kita udah dengar, ya, bahwa Tuhan yang fight. Ya, Tuhan yang fight. Yosua dan Kaleb dan anak-anak muda, ya, anak-anak muda 20 tahun ke atas, 20 tahun ke bawah, kemudian dibawa masuk, ya, melawan raksasa Amori. 11 meter saudara. Ya, saya ngomong cepat-cepat aja. Cuma kalau 11 meter, ya 11 meter, ya sama aja Yosi lawan saya. Mungkin lebih kecil, ya. Yang ditendang sekali udah lewat. Ya, tetapi, ya, Lord your God, He who fight for you. Ya, Yosua 23 ayat 3, Yosua 23 ayat 10. Saya ulang supaya saya bisa catat kalau yang mau catat. Ya, Dia yang berperang, Dia yang bertempur. Daud, seorang yang nobody dari desa. Nanti kita lihat. Nah, kalau Daud nanti kita lihat, ya. Anak remaja, mukanya kemerah-merahan, masih sangat muda. Lawan Goliat, raksasa, prajurit profesional dengan senjata yang lengkap. Dia bilang ini, the battle is the Lord's. Peperangan, pertempuran milik Tuhan, bukan peperangan lagi sekarang, bukan pertempuran. Ya, 1 Samuel 17 ayat 47. Yosafat dan Israel dikepung sama 3 bangsa, orang Amon, orang Moab, orang-orang dari suku Meonim, dari gunungan Seir. Dia bilang ini, the battle is not yours, but God's. Sama aja. 2 Tawarikh 20 ayat 15. Ya, dan mereka menjara 3 hari 3 malam. Saudara, semua sama. Ya, kita udah pernah dengar. Ya, ini gayanya Tuhan. Sama-sama katakan gayanya Tuhan. Berulang-ulang, bilang berulang-ulang. Ulang lagi, kurang yakin. Ini gayanya Tuhan. Ya keras, ini gayanya Tuhan. Berulang-ulang. Sampai pada saya juga. Amin. Ya, saudara mau bertempur sendiri, menghadapi persoalan, masalah, atau Tuhan yang perang? Amin. Ya, kalau Tuhan yang perang, jaminannya udah pasti menang. Amin. Sudah menang, sudah selesai. Sudah selesai. Sama-sama katakan sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Jadi kita ngapain dong? Kita ingat, jangan lupa kita ambil. Ya. Nih, ngambilnya sekarang. Darah, injas, itu artinya serbu. Yosua 1, ya. Yosua 1 ayat 1 bilang ini. Ini perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut Kanaan. Ya, saudara diperintah untuk ambil. Bayangin, ya. Tuhan lebih gemes. Tuhan lebih rindu. Tuhan lebih ingin memberkati. Misalnya Krishna, Oi, dalam keluarga yang baru. Tuhan lebih ingin. Ya, nama Tuhan, mana Tuhan? Enggak, Tuhan, mana Tuhan? Tuhan lebih rindu sebenarnya. Cuma ya kalau enggak, dengar yang lain ini enggak, lo bohong tuh, bohong. Bohong gimana? Saya udah kasih tadi 4, 5 bahkan kalau pakai Yosuanya 2 sama 3 masuk. Ya. Sesudah hamba Tuhan Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, ya. Jadi setelah Musa mati, Musa melambangkan apa? Hukum Taurat. Bila Musa melambangkan hukum Taurat. Ya, mati, selesai. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Yosua itu Yesus, Yosua, ya. Yosua adalah Yesus panglima bala tentara kita. Namanya bukan kebetulan, saudara. Enggak kebetulan, enggak ada yang kebetulan di Alkitab kita. Enggak kebetulan. Ya,
Yosua, God Almighty that saves. Tuhan semesta alam yang menyelamatkan. Karena itu Tuhan bilang nih, dari nama lu aja lu udah tahu bahwa yang berperang gua. Saya ini panglima bala tentara. Yosua baru gini mikir-mikir nih, gimana ya? Masuk sih masuk, bener loh. Gue ingat lagi nih 38 tahun yang lalu nih, ini tembok gede begini memang. Gimana ya? Gimana Tuhan manjatnya lewat mana? Lewat mana? Lewat mana? Mungkin dia mikir-mikir gitu juga. Tiba-tiba Tuhan datang. Ya? Lalu Tuhan bilang gini, hamba-Ku, ini Tuhan yang ngomong ya, ingat ya. Demikian, berarti Tuhan yang ngomong. Hamba-Ku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dengan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sudah lihat? Tuhan lebih gemes kan? Lebih gemes. Sekarang masuk. Ya, yang seperti saya janjikan. Tuhan lupa gak sama janjinya? Gak. Ya, orang mau take it for granted, orang nggak mau hargai, orang mau ignore, nggak peduli, orang mau ngomong sembarangan. Ya, Tuhan mesti nungguin Tuhan. Pokoknya semua yang udah janji udah keluar, jadi. Ya. Setiap tempat, kita baca ayat 3 sama-sama, 3-4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh lapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujadikan kepada Musa. Ya, injak, sama-sama katakan injak. Ya, injak betul. Ya, keke, injak. Ya, darah. Bahasa ininya, bahasa Ibraninya. Ya, dipakai oleh orang Yahudi untuk kata serbu. Ya, kenapa nggak pakai kata serbu? Ya, mix sebentar. Kalau saya komandannya, dia pasukannya, anggap aja banyak. Ya, siap gerak, siap dong, gini. Hormat gerak, hormat dong. Ya kan? Berarti dia nurut kan? Saya bilang apa dia nurut kan? Itu musuh lihat nggak? Lihat gitu ya, bilang lihat gitu. Lihat gitu. Lihat. Siap, senjata. Siap gini. Serbu. Serbu artinya dia yang maju kan? Sini lagi. Kalau serbu artinya apa? Dia yang maju kan? Ya nggak? Saya cuma pakai pedang aja, serbu misalnya gitu ya. Atau saya komando, serbu. Mik, bener kan Mik? Bener, serbu. Pakai hot itu. Tapi kalau bilang ini, ikut aku. Mik, siap. Siap senjata. Ikut aku. Nah, kalau saya nggak gerak, dia nggak gerak dong. Iya nggak? Mik, ikut aku. Kalau dia tadi, ikut ya. Panglimanya mesti di depan, saudara. Dari komandonya aja kita udah tahu. Ya, ini yang membuat orang Kristen nggak bisa kalah lagi. Nggak ada tuh cerita tuh dikadalin iblis, dikerjain iblis, dibully iblis, nggak ada. Kenapa? Karena panglima kita di depan. Ikut aku ya, ikut. Ya, tapi Tuhan baik. Gak usah lari, tenang aja, jalan. Ya, injak. Tuhan bilang gini, ayat 4 ya, tinggal injak saja dari padang gurun di Mesir, di sini ya padang gurun, batasnya kurang lebih sini, ya di Israel, dan gunung Libanon di sana itu gunung Libanon di atas, ya sampai ke sungai besar, sungai Efrat, ada sungai Efrat nih yang merah. Seluruh tanah orang Het Hiti, nah yang merah ini orang Hiti, orang Het. Ya, kata lihat ya, ini nanti saya ganti lah. Di sebelah mata sampai ke laut besar di barat, ya laut besar di barat ya ini. Di sebelah matahari terbenam berarti di barat, di ufuk barat. Semua itu akan menjadi daerahmu. Tuhan yang berikan wilayah buat kita, bayangin. Dan wilayahnya besar, saya juga bingung. Ya sampai hari ini mungkin saya masih tanya, iya ya, orang Israel cuma dapat segini nih, yang putih nih.
Padahal Tuhan kasih dari sini sampai sini loh. Ini soalnya Sungai Efrat dia bilang. Ya, saudara, Tuhan tuh memberikan lebih sebenarnya. Ya, tadi Oi bilang memberikan lebih daripada yang bayangkan. Makanya biasakan di mindset kita bahwa kalau kita bilang Tuhan perlu uang Tuhan, buat apa? Buat bayar uang sekolah misalnya. Ya, berapa? 2 juta Tuhan. Jangan kaget kalau dikasih 20 juta gitu. Kenapa? Karena gayanya Tuhan. Ya, Tuhan memberikan menurut ukuran Dia. Ya, menurut ukuran Dia, bukan menurut ukuran yang minta. Kecuali yang minta bilang ini, Tuhan pedit, gue minta dikit aja lah. Tuhan juga miskin, kurang. Ya, udah dikasih. Wah, gak terima dong. Enggak. Tuhan kasih siapa berlimpah-limpah. Ya. Nah, ini janji Tuhan, lihat ya, kenapa Tuhan bilang peperangan milikku. Seorang pun tidak akan dapat bertahan melawan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sudah lihat ya, Tuhan gak bilang diskret sekali-kali, enggak. Seumur hidupmu. Saya mulai mikir gini, Tuhan bilang hornet ya. Orang nantangin terus nih, ya kan, ngata-ngatain terus, Tuhan kirim hornet. Ya, bukan gini saudara, bukan kalau bahasa bilang gini, waduh itu dikejar utang ya, Tuhan bunuh aja tuh yang ngejar utang ya kan, apa yang nagih utang. Enggak, Tuhan nggak gayanya gitu ya. Tuhan memberkati kita untuk bayar ya, di Alkitab bilang gitu. Cuman kita tahu siapa musuh bubuyutan, musuh besarnya yang menghalangi tanah perjanjian untuk menjadi milik orang Israel, untuk semua berkat yang sudah dipakai, semua yang sudah dibeli sama Tuhan menjadi milik kita. Ya musuhnya ya si iblis berusaha menipu untuk supaya pemikiran kita nggak benar. Ya, banyak hal. Cuman waktu kita turutin aja. Nggak ada susahnya kok Tuhan bilang ini. Seorang itu tidak akan bertahan melawan kau, Melki. Amin Tuhan. Dua aja. Preman Pak, hebat Pak. Preman. Ini kantor toko gua. Preman. Panggil suruh kesini. Ya. Saya nggak mengembangkan rasa takut. Saya mengembangkan rasa percaya sama Tuhan. Panggil, duduk. Ya. Sampai preman, maaf Pak. Ya, nggak ada satu hal. Nanti kita akan lihat, ya, bagaimana Daud melawan Goliat juga ya. Seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, sudah lihat ya, demikian aku akan menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini Ibrani 13 ayat 5 nih, diulang. I never leave you, never forsake you. Aku sekali sedetik pun tidak pernah meninggalkan engkau. Tidak pernah melupakan engkau. Sesaat pun tidak. Tadi kita baca ya, dia sampai gila, udah di rumah sakit jiwa. Dia bilang, anakku, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Waduh. Wow. Ya, berarti apa? Berarti kitanya yang entah ditipu sama iblis, sungkan, nggak mau ambil, entah punya pengertian yang salah. Tuhan mah nggak sebaik itu. Nggak. Mana ada sih Tuhan kasih sehat terus? Nggak ada. Lu sesat lu ngajarin yang kayak gitu. Sesat di mana? Yang sakit aja disembuhin sama Tuhan. Nggak ada yang datang sama Tuhan yang sakit yang nggak disembuhkan. Nyawanya jadi diberikan buat kita. Nyawanya diberikan. Masa kesehatan itu lebih tinggi daripada nyawa Yesus? Nah itu lebih gak masuk akal buat saya. Mana ayatnya Pak? Mana ayatnya? Ya baca aja Roma 8 ayat 32. Yang tidak menyayangkan anakmu sendiri, yang telah menyerahkannya bagi kamu semua, bagaimana kamu mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana kamu mungkin? Tuhan tuh nantang lah kira-kira gitu. Ya, jadi saya tidak pernah meninggalkan kau, tidak pernah melupakan kau. Sadari nggak? Ya, waktu kita bilang Shalom Dri. Halo. Sadari nggak waktu kita bilang ini? Misalnya apa?
Dimudahkan lagi kayak tadi kan, yang ekstrim aja lah. Kok bisa? Kok bisa? Yesus di dalam saya. Ya Yesus di dalam lu kan tua, peot. Tuhan kan udah tua, enak aja lu bilang tua. Tuhan itu muda, kuat, perkasa. Amin. Dan ini di dalam saya. Ya kan? Ya tapi kan. Nah, kembali lagi kayak beberapa bulan yang lalu. But, nevertheless. What if? If only. What about? Baca bahasa Inggris sedikit lah ya. Haleluya. Nah ini Jenderal Moshe Dayak. Saya coba menghasilkan gini aja. Ini dia waktu kolonel nih mimpin pasukan tank. Benar, dia paling depan. Tanknya paling depan kan jadi. Kenapa? Ikut aku. Sama-sama katakan ikut aku. Yang keras. Yang di depan siapa yang bilang gitu? Tuhan Yesus. Amin. Terus Tuhan Yesus berlambat-lambat? Enggak. Tuhan Yesus kita tadi baca. Tuhan Yesus begitu semangat. Yosua, hei, kapan mau masuk? Yosua bilang, wah kita udah nikmati gini. Masih banyak, ayo. Kira-kira gitu saudara. Saudara jangan pikir, Tuhan kok pirit bener sih ngasihnya sempet. Bener, siapa bilang? Ya. Yesus sendiri jaminan. Bukti ya, Panglima Bala Tentara Tuhan ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayang pandangnya. Dilihatnya, ini ngomong-ngomong sudah ngerti ya. Minggu lalu kita udah bilang ya, kita udah masuk di tanah perjanjian ya. Jadi kalau udah cerita Yosua itu udah masuk ya. Ketika ia melayang pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhumus di tangannya. Ya, kita udah tahu sebelum masuk ada malaikat Tuhan yang menyertai orang Israel dari Mesir sampai Kades Barnea. Tuhan terus ikut dia keliling dia 38 tahun. Sekarang Tuhan tegesin lagi. Ya. Setiap tanah yang kamu injak, saya jalan di depan kamu. Kamu dengar aja, ikuti aja. Ya. Tuhan bilang apa? Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ya, karena Yosua nggak kenal. Yosua aja nggak kenal. Ya, nggak kenal Yesus. Ya. Kawan atau lawan engkau? Ya. Jawabnya bukan. Ya. Kalau ditanya kawan apa lawan, jawabnya bukan. Saudara, ini ngomongan raja segala raja. Ya, artinya gini. Tuhan, engkau di pihak mana? Di pihakku apa di pihak martir? Ya, atau bukan, kalau di pihak sana orang lain. Bukan, kata Tuhan. Lu mau di pihak gua apa bukan? Ini bukan Tuhan di pihak saya, itu musuh Tuhan. Tuhan bilang, even siapapun di pihak gua atau bukan. Lu di pihak gua apa bukan? Ya, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Ya, the Lord of Hosts. Ya, saya pernah cerita di sini kan. Preman tadi, saya bilang ini, saya anak panglima, saya bilang gitu. Saya anak panglima. Dengan mata yang nggak tertunduk, dengan mata yang tegas dan nggak melotot sih, baik-baik aja. Saya anak panglima pak, gitu ya kan. Dan tidak ada satu makhluk pun, pengalaman saya sini pengalaman pribadi ya, yang berani berkata gini, Bapak anak panglima, anak panglima mana pak? Pernah sih satu dulu, pernah, jadi desas-desus. Hati-hati lu sama Melty gitu. Anak Pangdam 5. Saya cek Pangdam 5 di mana sih? Di Brawijaya. Ya kan? Waduh, ya kan? Ada juga Pangdam Siliwangi di Jawa Barat. Tapi yang bagus saya bilang gini, ya dalam hati saya bilang gini, kita anak panglima. Kasih tau kiri kanan deh, saya ini anak panglima gitu. Yang berani, yang benar gitu. Nggak bohong kan? Saya anak panglima gitu. Bilang lagi. Biar makin yakin. Bintangnya nggak dihitung gitu. Itu kan udah mulai lagu kan? Bintang Tuhan kita kehitung nggak? Nggak kehitung, hitung aja tuh di langit. Ya, kalau panglima paling bintang 4 saudara. Nggak tahu kalau panglima 3 ada nggak panglima 4 tuh ya? 4 ya. Tapi kalau Yesus bintangnya berapa? Halo, Yesus bintangnya berapa? Banyak, nggak kehitung pak.
Kayak itu Pak Edi bener. Nah, kalau iseng lihat lagi gitu ya. Hah? Unlimited. Berarti ada yang bisa menang nggak? Tapi saudara, pertanyaannya, saudara dengan yakin nggak berkata saya anak panglima? Yakin nggak? Yakin. Ya. Apa yang akan dikatakan Tuhan kepada hambanya ini? Ya. Nyembah, sujud bukan ke tanah. Dan panglima bertala itu bilang gini, sujud ya. Bukan ngomong nih, bukan. Tuhan mau make sure. Sama-sama katakan ya. Make sure itu apa? Mau pastikan, sama-sama kan? Mau pastikan. Halo? Mau pastikan Yosua menerima milik pusaka, ya. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri ini kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Terdengar? Ini perhatikan baik-baik. Waktu kasut ditanggalkan, Tuhan memposisikan apa? Tuhan memposisikan gini, mau ikut gua atau mau ikut mana terserah lu. Aku panglima bala tentara. Tuhan, saya ikut Tuhan. Tanggalkan kasut. Artinya apa? Lu tawanan gue. Ya, lu ikut kemana gue pergi? Lu ikut gua kasih ujarahan, gitu kira-kira ya bahasanya. Saudara, kalau orang ditangkap, Musa juga sama kan? Musa di padang Aram ya. Dia mengembala 40 tahun, Tuhan muncul di semak berapi. Ya. Tuhan bilang ini, I am that I am. Tanggalkan kasutmu, sebab tempat kau berdiri adalah kudus. Kudus itu artinya dipisahkan, saudara. Saudara dan saya nih dipisahkan, dibuat uncommon. Dipisahkan tuh artinya gini. Kalau di sana itu umum, common umum ya. Ya orang Kristen bisa kena celaka juga. Orang Kristen sakit apa? Jantungnya dibebas Pak. Terus apa? Gak lama mati Pak. Kenapa? Sakit jantung. Ya kan? Darah tinggi, darah gini. Ya, kalau kita dipisahkan dari itu, amin. Perhatikan baik-baik, ini baik-baik ya. Dipisahkan. Dipisahkan di mana dipisahkan? Dari gelap ke dalam terang. Terang di mana terang? Tuhan Yesus tidak ada sakitnya, tidak ada penyakitnya, tidak ada kelemahannya. Tidak ada virusnya, tidak ada bakterinya yang jahat. Amin. Tidak ada kecelakaan, tidak ada wabah, bahkan mudah loh. Ya, kita nih tiap kali ini dengar nih. Saya nggak tahu siapa yang mau memanfaatkan, siapa yang mau tidak. Saya nggak tahu. Tetapi kita tadi pagi baca barusan kesaksian, tiba-tiba dia dengar dia bilang gini, kasih karunia Tuhan, saya yang gila gini bisa sembuh dia. Schizophrenia 14 kepribadian. Karena ada yang pernah baca buku Sibyl itu berapa kepribadian ya. Kita jadi ini, kita kesini, kita jadi ini, kita pindah ke sini. Itu sama dengan orang gila itu benar-benar ya. Dia cuma bilang ini, Yesus pikiran saya misalnya. Selesai semua. Cuma siapa yang mau percaya? Ya, Tuhan bilang gini, tanggalkan kasutmu. Waktu Ruth mau ditebus sama Boas, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih berwenang. Ya, Boas bilang gini, mau nggak beli nih ladangnya keluarga Elimelek? Mau. Tapi kalau lu beli, mesti sekalian bawa nih mantunya nih satu nih orang Moab namanya Ruth. Wah, nggak mau. Kalau nggak mau, kita ke pengadilan, ke tua-tua gitu betul kan? Gue yang beli ya, kata Boas. Iya, lu yang beli deh. Tanggalkan kasut tanggalnya. Berarti apa? Sah, nyerah. Dia nggak bisa tuntut dimanapun. Ya, tapi kalau dari kita bilang, wah kaum yang ditanggalkan kasutnya malu sebenarnya. Ya, tapi kepala kalau saya malu ikut Yesus, ikut. Ya kan, ikut. Sama-sama katakan ikut gitu. Siapa mau ikut? Ikut Tuhan ya, bukan ikut saya, ikut Tuhan kata Martin ya. Itu tinggi biar dipoto sama malaikat. Ketek ya. Jadi ikut lo ya. Bukan ancaman lo.
mau ikut, nggak ikut juga nggak apa-apa kok. Ya, Tuhan bilang kok, lu mau ikut gua bukan ikut lu. Kalau dia bilang gini, nggak Yos, gua di pihak lu, berarti gua ikut Yosua. Tapi kalau dia bilang, bukan, saya panglima bala tentara, tanggalkan kasutmu, lu mau ikut gua apa enggak? Itu udah final, nggak bisa ditawar. Oh, nggak mau. Oh Tuhan, kalau gitu nggak mau lah, gua perang sendiri lah lawan raksasa. Kalah udah pasti. Ya, kenapa? Kalau caranya Tuhan, yuk sangat salah, keliling-keliling, roh buat tembak Yeriko. Terus kita mau bilang apa? Siapa yang robohin? Tuhan. Siapa yang perang? Tuhan. Kalau temboknya roboh, emangnya raksasanya masih nggak ada? Ada. Siapa yang kalah? Kita udah lihat minggu lalu ya. Jadi ini pasukan Romawi, kalau bawa tawanan tuh kakinya nyeker semua. Tawanan ikut di belakang. Makanya Rasul Paulus bilang, aku tawanan Kristus dengan bangga. Aku ikut Kristus dengan bangga. Aku ikut grace Tuhan, kasih karunia Tuhan dengan bangga. Aku ikut kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang kekal dengan bangga. Ya, karena apa? Karena Tuhan memperlakukan tawanannya bukan sebagai tawanan seperti ini diseret-seret, tetapi diangkat sebagai anak, diangkat sebagai istri. Dimuliakan, ditinggikan. Kita bilang Yesus bilang, lu gua angkat sampai kayak begini, sampai di posisi saya. Ya, terlalu terang, tapi benar. Ya, tawanan perang, tawanan Tuhan, Musa, Yosua. Ya, tadi cerita yang nebus perut. Ya, apa hasil dari peperangan milik Tuhan? Ya, kita akan lihat. Sekarang kita lompat ke si Daud. Ya, Daud lawan Goliat, kita udah tahu ceritanya kan? Ya, Tuhan bilang gini, aku menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanmu. Ya. Pialamu penuh berlimpah, aku mengurapi kepalamu, pialamu penuh berlimpah. Saudara dengar ya, kenapa kita makan roti, makan anggur, minum anggur? Kenapa kita percaya juga minyak urapan? Ya, kenapa? Karena itu Tuhan Yesus berikan itu buat kita. Begitu simple, ya. Dan diulang-ulang ya, nanti diulang-ulang. Saya baca di Hosea 2 juga sama, ya tapi enggak hari ini lah. Kita mau lihat bagaimana bahwa Tuhan menyediakan roti, anggur, ya. Tuhan menyediakan pengurapan yang berlimpah-limpah, ya. Itu hasilnya, ya. Dan itu menggambarkan apa? Yesus. Saudara punya Yesus, punya segalanya. Ya. Musuh serigala nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi engkau menyediakan hidangan roti, ya, bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak urapan, ya. Pialaku penuh anggur yang berlimpah. Saudara, apa yang bisa lebih tinggi lagi dari Tuhan Yesus? Apa yang bisa lebih berharga lagi daripada Tuhan Yesus? Ya, Tuhan memberikan di hadapan lawan kita. Itu tuh kemenangan yang Tuhan Yesus punya, yang Tuhan Yesus peroleh. Ya, Daud mungkin waktu menulis Mazmur 23 masih belum mengerti, masih belum nyampe, belum nyandak gitu loh. Apa maksudnya? Ya, tapi kita udah dengar ya bahwa hey, udah jangan berlama-lama masuk. Kita udah baca ya waktu berapa minggu yang lalu tentang Ibrani 4. Ya, Tuhan bilang masuk ke tres. Jangan ikuti yang unbelief, ikuti yang belief. Jangan ikuti yang unbelief, walaupun itu majority, tapi ikuti yang belief, walaupun itu cuma 2 orang. Ya, Tuhan bicara itu di perjanjian baru itu udah jauh lebih gampang. Kenapa? Yesus. Ya, dan
Tuhan jamin, waktu itu kita baca sampai ayat 11 mungkin ya, Ibrani ya. Bagaimana intinya masuk God rest ya. Bahkan waktu kita berpikir mungkin ngapain juga ya gue dengerin khotbah yang cuman Tuhan baik, Tuhan memberkati, Tuhan itu Tuhan supply. Kayaknya nggak ada gunanya deh, nggak enak deh. Kayaknya nggak buat apa. Terus kita nanti. Saudara, itu ngomongan bodoh pisan gitu menurut saya. Ya, ketika saya melihat dalam 2 minggu terakhir atau minggu kemarin itu, bagaimana orang makan ayam goreng aja mati, saudara. Makan ayam goreng. Istri saya bilang gini, iya tuh, aku tadinya mau daftarin papi tuh pertandingan makan ayam. 5 miliar, enak kan 5 miliar cuma makan ayam Kentucky. Kok Cibu bisa menang? Ayam Kentucky, sayangnya ketelat, mati. Ya, mati. Ayat 12. Ya, jadi semakin kita mengetahui segala dosa kita telah diampuni, kita semakin rest, kita semakin lega. Kalau kita semakin lega, ya, Tuhan itu yang tadi mengalir ya lebih mudah ya. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Sudah lihat ya. Jadi nanti kita lihat, kita berperang kan gak bawa pedang, tapi Tuhan bawa pedang, yaitu firman Allah. Ya, Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Ya, pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Jadi musuh manapun nggak bisa lari. Sayangnya kadang-kadang ayat ini dipakai seolah-olah Tuhan kejam untuk kita gitu. Wah, bacok loh gitu. Bukan, saudara. Ya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya, dan kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Ya, tanggung jawab apa? Mau ngikut apa enggak? Ya, karena ini bicara tentang apa? Bicara tentang Ibrani 4. Bicara tentang mau nggak masuk kelas rest. Kalau nggak mau, dia bilang nggak mau. Nggak bisa Pak Melki, forever yang. Ngaco itu. Dikasih ayatnya. Mazmur 103 Pak, Bu, ayat 5. Di Mazmur 90. Saya 40. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu, terbang dengan kekuatan saya Raja Wali. Dimudahkan lagi kan? Enggak. 1 Petrus, lu anak Ribka, the daughter of anak Sarah, the daughter of Sarah. Dimudahkan lagi kan? Enggak. Ya enggak. Tanggung jawab sendiri gitu loh. Ya, bukan Tuhan jahat, kejam, tega, bukan. Tersedia hidangan, ya, di hadapan lawan-lawan. Bahkan waktu di hadapan lawan masalah keuangan, ya, kita mau bilang apa? Kristus kekayaan saya, atau kita mau bilang apa? Mati gue. Mau bilang apa? Kristus kekayaan kita, amin. Halo, amin. Ya, Tuhan yang ngomong kok. Harta yang kamu miliki di dalam bejana tanah liat ini adalah Kristus. Berarti Kristus kekayaan saya dong. Amin. Ya, saudara, kalau berlian Kristus gitu 4 karat gitu, 1 biji lumayan nggak? Ini sebanyak ini. Ya. Jadi semakin rest, semakin Tuhan flow. Ya, kita tawanan roh di dalam kita. Caranya apa? Cuma dengar nih, hearing. Dengar firman Tuhan. Sama saya hari ini juga dengar yang ini, saya semangat kok. Hearing. Oh gitu. Cuma Pak diulang-ulang Pak, dan lupa-lupa terus. Saya juga. Ya. Pedang bermata 2, ya, tajam. Gak ada yang bisa tersembunyi.
Ya. Jadi firman Tuhan senjata Tuhan, ya. Dia hidup dan kuat, ya. Artinya dia memberi hidup, dia memberi kita kekuatan. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ya, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ya, firman Tuhan itu benar-benar seperti pisau bedah, ya, dan dia memisahkan dari diri kita yang nggak penting lah gitu, ya, membedakan pikiran dan pertimbangan hati. Dia kasih kita pikiran Kristus. Mana ada orang Kristen percaya kasih karunia sendiri, yang percaya anugerah selama-lamanya, bisa schizofrenia, bisa gila. Nggak bisa mau lawan roh Kristus, nggak bisa. Dan ini bukan nggak bisa gini, makanya saudara harus waras ya, bukan Tuhan yang kasih. Ya, tidak ada yang bisa lolos dari, yang bisa sembunyi, semuanya telanjang terlihat. Dan kalau kita mau percaya atau tidak, Tuhan tahu. Ya, haleluya. Ya, jadi peperangan milik Tuhan. Daud tidak pakai pedang, Saul. Ya, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembi. Pedang, tombak, dan lembi. Ya, karena pedangnya dibawain, ada asisten yang bawa. Perisainya dibawain, atau pedangnya di sini. Dia bawa lembi, bawa tombak lagi. Ya, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan yang kau tantang. Ya, sudah lihat ya? Pertama ada nama Tuhan, nama Yesus kita punya. Ada Allah segala barisan saya, Yesus Tuhan yang ditantang. Ya, dan Tuhan akan menyerahkan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Ya, dan aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, ya, supaya seluruh bumi tahu bahwa di Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu, supaya saudara dan saya tahu, ya, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembi. Kita juga bilang, hey, Tuhan adalah panglima bala tentara, Tuhan yang melakukan peperangan. Dia mengalahkan raksasa-raksasa Amori dengan apa? Lebah, gitu ya. Dari Pak Edingnya hilang sih. Kalau nggak dia jawab lebah. Jadi bukan pedang, ya, bukan tombak. Nah, so bilang lu ngangkat jari aja enggak, ya. Baca aja tuh di Yosua 24, ya. Sebab tangan Tuhan, di tangan Tuhanlah pertempuran. Ya, Dia pun menyerahkan kamu dalam tangan kami. That the Lord save not with sword and spear, for the battle is the Lord's. Ya, saudara, dalam kehidupan ini mau takut apa lagi? Coba kita renungkan sebentar, 1 menit. Ya, semua orang Israel itu nangis, hatinya leleh dibilang. Filistin di sebelah sana, di bukit sebelah sini. Orang Israel di bukit sebelah sini. Orang Filistin keluarin Goliat, dan dia 40 hari 40 malam. Saya nambah-nambahin 40 hari aja deh, nggak pakai malam. Tapi 40 hari berkoar-koar bilang, mana kirim orang yang jago dari lo, kirim pahlawan lo, 1 lawan 1. Kalau gua menang, lu jadi budak gua. Kalau lu kalah, gua jadi budak lu. Semuanya menjadi budak lu. Nah, semua gemeter. Ya, ada yang ngomongan 3 juta, 10 orang pengintai plus 3 juta yang lain ambil batu mau sambitin, dan ini Goliat 1 gede raksasa, dan mereka semua lihat, mereka lihat semua ini 3,6 meter, dan nantangin 1 lawan 1. Bawa tombak, bawa tongkat, tombak, bawa pedang, bawa perisai, pakai ketopong, pakai baju zirah. Ya. Hari ini juga Tuhan, oke. Dan mereka nantang. Siapa yang hanya berani? Hanya ngomong begini kok. Bawa apa ini? Bawa nama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan
Tuhan nggak menyertai Daud atau Tuhan kesel nih Daud ngomong sembarangan. Ya udah dipetir aja dia orang satu, si Unyil bawa nama gue. Ya, tapi apa yang dia katakan itu yang Tuhan bilang. Ya, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh dan menemui orang Filistin itu. Ya, orang Filistin Goliat bergerak maju. Daud ini biar cepat. Ya, bawa batu ambil. Ya, lalu Daud memasukkan tangannya ke kantungnya, diambilnya sebuah batu di dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia sampai mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, pedang belakangan pedangnya Goliat hanya diambil untuk penggal, udah mati oleh siapa? Oleh Tuhan Allah Israel yang dia tantang itu. Ya, but there was no sword in the hand of David. Saudara, waktu Tuhan bilang gini, pedang Tuhan kuat, hidup, ya lebih tajam dari pedang-pedang mata dua manapun, menusuk memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang nggak bisa ada lari, setan manapun, kuasa apapun. Itu buat musuh. Buat kita apa? Supaya lu rest. Dah lahir lah ya, perangan milik Tuhan. Suaranya orangnya. Nonton aja lah, nonton. Satu di bukit sini, satu di bukit sana, di tengah-tengah lembah. Satu pasukan musuh keluarin championnya. Kita punya roti champion. Haleluya. Raksasa Goliat 3,6 meter, berseru-seru 40 hari. Lawan aku. Punya pedang, punya tongkat. Sini ada satu lagi, orang perisai, anak buahnya. Mana katanya, mana? Ya. Lemah hati, gak ada yang bisa membuat menang ya. Tapi mempunyai hati yang lain, jauh. Gak perlu gede-gede orangnya. Gak perlu pakai perisai, gak usah pakai perangkatan. Cukup segede gini. Kalau ini jalan pelan-pelan, dan kita bilang dia lari. Cuma bawa batu. Ya. Cuma bawa apa adanya. Ya ini Goliat yang lari, Goliat namanya. Ya yang lari mestinya. Satu kali kena jatuh. Perangan milik Tuhan. Perangan milik Tuhan. Berulang-ulang saudara. Saya nanti kasih ayatnya kapan-kapan. Lo lakukan seperti ini tuh berulang-ulang, terus-menerus. Zaman kita terus. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan. Ini yang Tuhan cuma mau kasih sama kita. Menjara, semua menikmati kemenangan. Menjara, Daud pun menjara. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin, dipancungnya itu dan dibawa ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Bawa pulang jarahan, dia bawa pulang senjata. Ya,
Tapi Israel nggak kenal. Ini aneh nih saudara. Ya, ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah dia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu Abner? Jawab Abner, demi Tuanku yang hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian raja berkata, tanyalah anak siapakah orang itu. Saudara, ini manusia. Daud bilang ini, saya lawan. Ini pakai nih. Mana bisa lo anak unyil gitu? Gue biasa lawan singa dan beruang, mau ambil domba saya 2-3 ekor, pukul, ya, gak bisa, lari semua sama saya. Ya udah ini kasih pedang, kasih dandan. Berarti Daud cuma diolok-olok. Saudara nggak usah heran kalau orang-orang mengolok-olok kita. Sehat, forever healthy, diberkati Tuhan, memiliki kepemilikan. Buat lo, buat Tuhan enggak. Ya, nggak dikenal. Raja Saul hanya mempermainkan Daud sebelumnya. Udah mati raksasanya udah tahu. Anak mana tuh? Si Adi Ruko. Ya, anaknya Padi. Badannya lebih gede dari Daud. Dia kalau berperan sebagai Goliat. Enggak. Jadi sebenarnya siapa yang memberikan kemenangan? Ya, Tuhan ya. Dan Tuhan mau berikan apa? Memberikan semua segala sesuatu itu luar biasa, Pak. Ya, udah habis. Bawa kepala. Pakai helmet. Saudara, ya jelas ya bahwa Tuhan yang berperan. Hari ini kita dengar ada anak kecil ngalahin yang seluruh bangsa takut. Ya nggak dianggap dia nih. Saudara percaya Tuhan Yesus panglima bala tentara yang memiliki peperangan buat kita, yang menghadapi semua masalah persoalan kita. Diketawain, biarin aja. Biarin. Ya, karena ceritanya memang begitu. Ya, kalau si Yosua cerita dari awal, tahu nggak yang ngalahin Amalek nanti siapa? Tuhan bilang pakai lebah. Hahaha, diketawain orang. Gila lu, percaya, jangan gitu-gitu amat. Saudara, kita dengar berita baik. Amin. Halo, amin. Ya, Tuhan berikan kepada kita roti malaikat, roti champion, the bread of the champion. Ya, kenapa? Karena kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Kita bersekutu, kita siapkan roti kita ya. Cawan kita bersekutu dengan pemenang. Ya, makanya kita disebut lebih daripada pemenang. Hari ini keluar dari tempat ini, kita udah dengar 2 kali tentang the battle belong to the Lord. Mulai hari ini dan seterusnya selama-lamanya hidup kita berkata gini, gua nggak takut apapun. Pasti menang kok. Pasti menang. Kenapa? Tuhan di dalam gua. Saudara nggak perlu takut sedikit pun Tuhan tersinggung. Tuhan dengar kita begitu, Tuhan bilang gini, itu baru anak gua, pintar loh. Benar. Ya. Karena apa? Karena dia sudah berikan semua. Dia sudah berikan bayar nyawanya buat kita memperoleh semua itu. Ya, tapi jangan buat nyolong, buat nyuri, buat berbuat dosa. Kalau yang gitu, yang membuat Tuhan lah ya. Maksudnya hal-hal yang benar. Ya, untuk kebahagiaan saudara, keluarga saudara, anak cucu dan semua. Tuhan bilang ini Tuhan yang bersama. Amin, Pak. Amin. Ya, saya percaya Tuhan berikan kita untuk menjara yang besar. Amin. Siapa yang mau menjara jarahan Tuhan dari Tuhan? Amin. Yuk pakai diri, yang mau pakai diri. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh makan perjamuan kudus pagi hari ini. Kami bersyukur Bapak, Engkau bukan hanya menjadi panglima bala tentara yang di depan kami. Engkau di dalam kami. Engkau bersekutu dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami. Karena tidak ada yang memisahkan kami daripada kasih-Mu. Tidak ada yang memisahkan kami daripada Yesus.
Dan kami bersyukur Bapak kalau pagi hari ini kami dengar lagi bahwa peperangan milik Tuhan. Saudara, apa bedanya fight sama battle? Kalau saya baca fight itu 1 lawan 1 tuh fight. Yuk fight itu sama gua, ya fight ya. Yuk bertempur banyak ya. Tapi saya melihat waktu Daud lawan Goliat, dia malah pakai battle. Ya. Soalnya Tuhan mau ngomong gini, makin gede pertempuran makin kecil buat gua. Nggak ada yang besar buat Tuhan. Saudara, makin besar persoalan kita, mungkin kita lihat makin besar raksasa, makin 11 meter, 12 meter, 1000 meter. Itu makin kecil buat Tuhan. Itu aja Tuhan mau bilang. Ya. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan itu yang memberikan pertolongan, kesembuhan dan sebagainya. Bapak terima kasih. Waktu kami makan tubuh Kristus, kami tahu tubuh Kristus sehat, tubuh Kristus kuat, tubuh Kristus muda, segar, tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada kecelakaan, tidak ada wabah, tidak ada malapetaka apapun, tidak ada kecelakaan apapun, semuanya sehat, baik, dilindungi, dipelihara. Tubuh Yesus bahkan tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada kerut atau serupa dengan itu. Bapak, kami percaya, kami mengangkat tubuh Kristus, kami percaya untuk persekutuan dengan tubuh Kristus, kami mengakui tubuh Tuhan, kami mengakui kematian Tuhan bagi kami sampai Tuhan Yesus datang. Kematian membuat kebinasaan bagi musuh-musuh kami, bahkan sampai maut pun sudah dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Haleluya. Sama-sama saya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini, terima kasih Tuhan Yesus. Sudah makan, memberikan cawan ini, cawan perjanjian baru. Yang lama sudah baru, yang baru sudah datang. Cawan perjanjian baru yang di atasnya kita mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena darah Yesus sudah beli. Kita sudah angkat, kita sudah beli semua kebutuhan, keperluan, keinginan, bahkan kelimpahan yang dari Tuhan. Semua yang Tuhan sudah sediakan berlimpah-limpah luar biasa. Dan Dia sudah beli dengan darahnya. Kita komplit diampuni, komplit under grace, komplit in Christ, komplit under bless. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya menerima semua berkat-berkat. Mari angkat tangan kita menerima berkat. Tuhan, kita berkati juga bangsa ini. Tuhan berkati dengan keamanan, kesejahteraan, dan favor bagi bangsa ini, bagi negara ini, bagi negeri ini, bagi pemimpin-pemimpinnya. Aman, sejahtera, makmur, kesejahteraan dan kesejahteraan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami memberkati Kota Bandung juga aman, sejahtera. Terima kasih dan kami terima semua berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan berkat Abraham dan keturunannya diberkati berlimpah-limpah. Dibuat sangat banyak menduduki kota-kota musuh, dan oleh Abraham dan keturunannya setiap kaum di muka bumi memperoleh berkat. Tuhan memberkati kita dengan berkat Ulangan 28, diberkati di kota, di ladang, berkati keluar, masuk, diberkati adonannya, buah kandungannya, bakulnya, diberkati memberi pinjaman, tidak meminta pinjaman, diberkati berlimpah-limpah, diberkati terus naik bukan terus jadi kepala dan bukan ekor, diberkati di setiap area, dimanapun, kapanpun, diberkati sebab disertai Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua, menyinari dengan wajahnya, memberikan kita semua kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepada kita semua, memberikan kita shalom, peace, damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Yang telah percaya dan menerima katakan amin, amin, haleluya. Beri salam satu sama yang lain. Tuhan Yesus berkati. Ya. Selamat hari Minggu yang diberkati. Selamat bersuka cita terus selama minggu ini dan seterusnya.
Hari Rabu, hari Selasa kalau mau datang di